wajib untuk solo, dan ada lagu juga wajib untuk trio tentunya. Boleh kami terangkan di sini, lagu wajib untuk solo adalah Putus Sikola, ciptaan Firman Marpau. Kemudian lagu wajib trio, Tao Natio, ciptaan Mulyater Simanukali. Kemudian lagu pilihan yang solonya, Hodo Sasude, ciptaan Abidin Simamora. Kemudian Au Nalilu, ciptaan Freddy Tambunan. Dan Hau Lau Gomos, ciptaan Bapak Charlie Willy Utasoin. Sedangkan lagu pilihan trionya adalah Tangis Tautoba, ciptaan Charlie Willy Utasoin. Dos Dona Kotna, ciptaan Iran Ambalita. Dan Jujur Goari Amang, ciptaan Lopez Sitanggang. Kemudian setelah itu peserta semifinalis akan menjadi finalis pada tanggal antara 6 atau 7 atau 9 Juli 2023. Kami masuk dan bekerja sama di dalam hari ulang tahun PSBI ini, dimana kami juga sangat bersuka cita. Selain kita boleh melaksanakan bekerja sama untuk mengardang, merende atau menyanyi tadi, kami bisa ikut dalam pesta yang setiap tahun dilaksanakan oleh PSBI. Dan kita ketahui bersama, bahkan setiap 5 tahun pun, yang terakhir di Bali, PSBI ini adalah salah satu marga Batak yang intens lah. Saya sendiri sering mengensi dari berbagai marga, tapi bukan karena di hadapan beliau. Marga ini adalah marga yang intens melaksanakan acara hampir setiap saat, setiap tahun, setiap 5 tahun sudah pasti. Jadi kami sendiri, Parbi, Persatuan Artis Batak Indonesia, sangat bahagia dan bangga boleh bekerja sama dan masuk di dalam hari ulang tahun PSBI nantinya. Dan bahwasanya kalau kami mendengarkan tadi Bang Ketum, Bapak Effendi Simbolon mengatakan murni semuanya adalah hak keputusan kami, di mana kami juga fair play, kami juga sangat bangga. Biasanya kalau ada yang mengajak kerjasama, pasti dia juga menitip sesuatu, mungkin penyanyi yang bermarga Simbolon atau apapun itu. Tetapi kami mendengar sendiri Bapak Ketum, lihat ya Bang, itu suatu hal yang luar biasa. Itu membuat kami semakin, beliau aja yang mengadakan acara bisa fair, apalagi kami juga harus menunjukkan bahwa penyanyi Indonesia, khususnya artis Batak, itu luar biasa. Selain bisa melaksanakan acara ini yang mengangkat lagu-lagu Batak, kami juga bisa berjumpa dengan kawan-kawan media yang biasanya ya TV-TV apalah kami kan, biasanya seluruh media ada di sini. Dan pokoknya judulnya kami hari ini mengucapkan terima kasih Bang Ketum, Bang Bravo, bahwa kami semuanya boleh Abang ajak untuk bergabung bersama dengan PSBI. Hidup PSBI! Hidup Bandi! Ya, dan mengenai satu hal lagi, panitia sudah kami bentuk kecil Bang, karena biar bagaimana nggak bisa kami bekerja 2-3 orang, pasti banyak hal-hal yang kami perlukan. Ini pun di tubuh kami sendiri sedang bukan masalah, tapi setelah dari sini baru kami menjelaskan siapakah yang akan kami pilih. Karena jujur ini adalah tugas, suatu tugas dari Bang Ketum PSBI kepada kami Ketua Umum Parbi, dan ditunjuk kepada saya kebetulan Wakil Ketua Bidang Seni dan Budaya, bersama juga ada di sini Waka 1, 3, dan 4 yang bidang-bidang lainnya. Jadi Ketua Umum adalah penanggung jawabnya, dan Waka 1, 2, 1, 3, dan 4 itu menjadi serta Sekjen adalah menjadi penanggung jawab bersama dengan Ketum. Dan kemudian beberapa teman atau beberapa rekan yang kami minta dari bidang-bidang yang lain, yang biasanya teman-teman ini selalu menaruh hati. Inilah mereka orangnya. Boleh kasih tepuk tangan ya. Dan satu hal lagi, biasanya nih Bang, kami kalau ada acara atau ulangan, itu pasti kami mikirin kayak mana uangnya, berapa honornya, berapa kami dapat.
Tapi begitu kami diajak, itu bilang, kita mana? PSBI Pak Simbolon mengajar kita. Oh, oke. Langsung Anda bilang. Karena apa Bang? Karena kami tahu Abang bukan orang yang tidak pernah memikirkan kami. Enak kali ya. Masuk ya. Mudah-mudahan dasar ya. Tapi kita juga tahu bahwa jerih payahmu dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Karena itu semoga kerjasama kita berjalan dengan baik Bang. Kami amanah kami pegang menjadi acara yang betul-betul fair. Akhir-akhir ini jarang sekali festival yang fair. Pasti ada ya, kayak titipan itulah. Tapi kami juga sudah mengunci diri, kami tidak boleh juga. Nah ada itu, apalagi orang Batak. Kalau udah dibilangnya itu jurinya itu tulang aku itu, atau diri aku itu, kemohonan aku itu, oh nggak ada, nggak bisa. Ya, juri-jurinya masih kami rahasiakan. Tapi kalau mau kepo juga boleh sih. Tapi kami tidak akan kecilkan. Baik, demikian. Semoga sekali lagi kerjasama kita PSBI dan Parmi berjalan dengan baik, turut dan sekehendak Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Pak Willy dan Ito kami, Anda yang sudah menjelaskan dari sisi penyelenggaraan, dan ini terbuka ditonton oleh semua. Sampai hari ini banyak sekali, justru yang datang ini dari daerah-daerah catatannya. Jadi ditambahkan bahwa panitia juga menyiapkan akomodasi dan makan dari daerah-daerah, ya. Jadi tidak berdasarkan hak yang pendaftaran 100.000, tapi itu adalah sebagai, kalau di Batak itu sebagai jabar, sebagai tok-tok ribe, ya, kewajiban seseorang ingin berkompetisi. Sama seperti Ananda JK juga, dia membayar dengan perjuangan yang hebat, ya JK ya, ya. Jika Anda lihat ini kita semua berjuang untuk memberi yang terbaik pada bangsa dan negara. Jadi saudara-saudara, teman-teman, itu tadi penjelasan dari Parbi ya, dan kita akan rapat teknis. Silahkan nanti di atas kalau rapat teknis ini kita hanya konferensi pers yang sifatnya memberikan penjelasan hak ehwal rencana ini. Dan sekali lagi ini terbuka, audisinya hari Kamis dan Jumat 22-23 Juni dari pagi sampai malam, dan semifinalnya Sabtu Minggu tanggal 1 dan 2 Juli bertempat di Kuningan. Kemudian kita finalnya ada di Ancol di open air, di terbuka ini. Jadi kita sekaligus tes bagaimana trio-trio Batak, Solo Batak, ya. Saya sayangnya ini sebagai penyelenggara juga sih, kalau nggak saya ikut juga. Saya penyanyi Maburbak, Margur di Bagasan. Iya, pokoknya bagaimana enak aja didengar apa dia didengar. Sementara itu di sini juga hadir ada penyanyi Maria Kalista. Tolong berdiri. Maria ini karena baru menikah, dia menjunjung tinggi namanya suami harus duduk di depan. Padahal di depan itu adalah artis, suaminya bukan artis. Terima kasih, nggak apa-apa ya. Jadi harusnya hadir juga Norman di sini ya, sama Rani ya. Ya, oke, nanti ada waktu kita lebih banyak lagi konferensi pers. Baik teman-teman, Mbak Tika, Mbak Cika, ada pertanyaan dari, silakan. Langsung sebut dari mana? Saya Denny dari Radio Republik Indonesia, RRI Pak. Untuk panitia, pertanyaannya adalah lomba ini apakah hanya dikhususkan untuk putra daerah atau untuk umum dari daerah lain? Maksudnya tidak menutup kemungkinan kan banyak orang yang dari misalnya dari Jawa atau dari Sunda juga menyukai lagu-lagu Batak. Nah, apakah itu juga dibuka untuk mereka atau khusus untuk daerah? Yang kedua, unsur apa aja sih yang dinilai dari lomba ini? Kan
apakah ada unsur dari seni pakaian, attitude, ya kan? Karena dia kan ketika menang nanti kan akan membawa juga nama dari lomba ini kan ya, menang lomba ini. Yang ketiga, para pemenang nanti kedepannya akan ada program lain gitu. Setelah dia menang tuh apakah akan dibina atau apa gitu ya, untuk lebih ke jenjang yang lebih tinggi yang lain lagi. Terus yang selanjutnya adalah tadi udah unsur apa yang dinilai, apakah hal lomba ini juga melibatkan pemerintah provinsi Sumatera Utara, dari khusus dari sana gitu, apakah ada membaca juga atau tergabung juga dalam event ini. Terima kasih. Baik, lanjut yang penanya berikutnya. Ya, nama saya Bayu dari Radio Sinta. Sampai saat ini yang mendaftar sudah berapa banyak? Kemudian penegasan ini apakah khusus marga Simbolon aja atau bisa dengan marga-marga lain? Kemudian melalui media apa pendaftaran itu bisa diakses oleh para pendaftar yang akan baru mendaftar? Apakah di medsos atau juga dimuat di video online? Kemudian festival ini sudah berapa kali diselenggarakan, dan apabila ini sukses apakah akan diselenggarakan untuk berikutnya? Kemudian apakah selain Mbak tadi juga melibatkan penyanyi-penyanyi Batak sebagai tim penilai untuk mendapatkan penilaian yang benar-benar objektif? Terima kasih. Baik, ada lagi? Nah, silakan. Saya Rama dari SCTV, Pak. Pakai itu aja, pakai. Cek. Rama dari SCTV. Pertama, soal bentuk dukungan dari PSBI ini dalam event kali ini apa secara konkret. Lalu yang kedua adalah adanya lomba tentu akan menggiurkan ketika jumlah hadiah itu dijelaskan di awal. Nah, hadiah yang akan diberikan nanti kepada para pemenang itu berapa totalnya? Terima kasih. Oke, ada lagi dari berita 1, silakan. Jika online cukup mewakili tadi semuanya. Baik, mungkin ada yang bisa saya jawab dari panitia, nanti ditambahkan ya. Dari RRI ya. Tadi banyak banget pertanyaan kamu. Jadi putra daerah apa hanya melibatkan putra daerah aja untuk lomba ini atau? Ini menarik. Nanti kami serahkan ke mereka, scrutinering-nya ada di Parbi. Teman saya juga dari Jawa, kadang kalau lagi karaokean suka nyanyi lagu Batak. Ya. Siapa namanya? Ada namanya Rizky Basuki. Wah, nanti tanya nomor sepatunya ya. Boleh tuh. Nanti biar penyelenggara yang menjawab ya. Karena kewenangannya ada di mereka. Kemudian apa lagi tadi? Jadi bolehkah diikuti oleh yang bukan Batak? Batak itu yang suami istri atau bapak ibunya Batak gitu ya? Ya kan kategorinya gitu ya. Nanti kalian jelasin ya. Apalagi tadi, Kang? Terus unsur apa aja sih Pak yang dinilai dari event? Nah itu juga nanti dari Parbi. Terus yang ketiga, apakah pemerintah provinsi Sumatera Utara turut dilibatkan dalam kegiatan ini? ada lagi pertanyaan? Terakhir, berapa lapo yang ikut sertakan? Karena kan di Jakarta itu banyak sekali lapo-lapo yang tersebar ya di DKI Jakarta. Makasih. Lagi lupa Mas, setelah ini Setelah event ini pemenang itu akan dibikin program lagi untuk dibina lagi untuk jenjang yang lebih tinggi ke event di sini. Oke, terima kasih. 5. Saya ngambil 3 ya. Saya yang setelah ini apakah? Nah ini bergantung dari asesmen dari penyelenggaranya. Sukses prestasi dan sukses penyelenggaraan. Sukses administrasi ya. Kita insya Allah lah semua mereka berdedikasi baik lah. Tidak perlu fit and proper test lagi. Asesmennya pasti bagus. Hingga karena penyelenggaraan ini tadi terbuka dan dihadiri oleh penonton yang terbuka, dan bahkan di semifinal ke final ada door prize, ya tentu itu ada harus manajemen juga kombinasi antara penyelenggaraan acaranya dengan
ke dalam para penontonnya juga. Ya. Jadi itu ciri karakter kalau setiap acara Batak tuh begitu. Yang lebih dikedepankan itu sukarianya, ya. Jadi makanya orang Batak kalau yang nggak senyum tuh udah kelewatan. Muka boleh, hati tapi rinto, gitu. Ya. Muka boleh kenceng tapi hati rinto. Kemudian mengenai keterlibatan pemerintah, ini kita sebenarnya sih nggak klasik begitu ya. Kan biasa klasik kan desa sama provinsi, sama kabupaten, sama pusat. Ya sudahlah, pemerintah jalan juga, kita jalan juga. Kita mendukung apa saja yang menjadi program baik dari pemerintah. Nanti kalau pemerintah sambil jalan halo-halo dengan teman-teman, ya kita tangan terbuka aja. Nggak ada eksklusif di sini. Oh kita doang, nggak usah ngelibatin, nggak. Kita ini pekerja seni yang tidak ada sekat. Kalau nanti suatu dalam perjalanannya seperti JK ini juga dalam prestasinya tangan terbuka, pemerintah pusat, provinsi, ya ikut. Kemudian mengenai Lapo, ini juga nanti biar mereka yang jawab, ya Pak Arbi, karena kalau Lapo ini sebenarnya ada kriterianya. Jadi tempatnya besar, bersih, dan audio